teman-teman trader dan investor, pendengar setia cuan-cuan saham. Selamat datang di channel cuan-cuan saham. Di video spesial, karena ini hari Minggu, saya mau bikin watchlist saham-saham yang menarik yang bisa dipantau untuk seminggu ke depan. Ini berdasarkan analisa saya dan cukup menarik. Disclaimer dulu, pokoknya apa yang saya berikan nanti atau rekomendasi nanti resikonya ditanggung teman-teman sendiri. Maksudnya teman-teman mau beli atau tidak itu terserah teman-teman. Yang pencet tombol buy, yang pencet tombol sell itu teman-teman. Artinya apa? Kalau misalkan berhasil ya alhamdulillah bisa cuan bareng. Saya juga ya intinya bisa cuan bareng lah. Tapi kalau misalkan gagal ya tuh teman-teman harus siap juga dengan resikonya. Cuman ya itu dia, saya cuma memberikan rekomendasi, keputusan jual beli kembali teman-teman sendiri seperti itu. Dan sebagus apapun analisa, sebagus apapun analisa itu masih tetap bisa miss. Makanya ada yang namanya stop loss untuk memperkecil miss itu. Seperti itu. Intinya di konten spesial kali ini saya ingin membuat saham-saham yang menurut saya menarik. Dan kalau misalkan teman-teman mau beli, silahkan. Nggak beli juga silahkan. Kalau cuan alhamdulillah, kalau rugi ya itu resiko masing-masing. Seperti itu. Sebelumnya buat teman-teman yang mau donasi atau kasih tip atau berbagi cuan, buset atau support cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Tuh nanti teman-teman bisa kirim donasi dan juga pesan pribadi buat saya. Terus buat teman-teman semua yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Pasti saya jawab. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Dan mungkin ini edisi menuju 10k followers ya, followers lagi 10.000 subscriber. Saya giveaway watchlist aja, siapa tahu teman-teman bisa pada cuan dari sini seperti itu. Oke, itu langsung aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 saham yang akan saya bahas yang menurut saya menarik. Cuman harapan saya tidak perlu dibeli semua. Teman-teman cukup perlu sesuaikan yang teman-teman cocok gitu. Misalkan, wah saya nggak cocok nih sama yang ini, beli yang ini aja. Wah saya lebih cocok swing, beli yang ini aja. Wah saya lebih cocok main cepat, beli yang aja gitu. Jangan langsung saya bilang A, B, C, D, E, F, nanti teman-teman langsung beli semua besok pagi. Terus itu nanti bakal susah maintainnya. Dan selalu punya batasan saham di portofolio agar enak maintainnya. Tinggal pilih aja salah satu yang paling oke, teman-teman paling cocok yang mana, nah silahkan dibeli. Dan sekali lagi, resiko kembali ke teman-teman sendiri. Saham pertama yang menurut saya menarik dari sektor poultry, Malindo Feed. Mainnya Amerika itu. Malindo Feed Mill. Nah, ini saya temukan cukup menarik karena memang baru habis koreksi dan dia sudah membuat low baru, sepertinya mau rebound. Pertama yang saya temukan menarik adalah dia sekarang sudah ada di area demand kuat. Nih ya, cukup besar. Nah, kira-kira kayak gini. Bahkan sampai low-nya dia. Nah, ini kan area demand. Sebelumnya di sini area supply, lalu dia breakout, di retest 1 kali, lalu dia rebound, ini retest yang kedua kali. Dan saya melihat ada tanda-tanda rebound yang cukup menarik. Ini bisa dijadikan watchlist. Pertama dari ini time frame daily dulu. Ya masih dia ada golden cross, artinya setidaknya dia harusnya sudah naik. Terus juga RSI-nya juga sudah mengarah ke atas. Tuh, tapi pergerakannya belum setinggi MACD maupun RSI-nya. Dan yang saya lihat menarik ada di candle 15 menit. Ini candle time frame kecil ya. Karena saya kalau menganalisa seperti itu dari daily terus nanti ke 1 jam terus ke 15 menit. Saya melihat ini mungkin kurang jelas ya. Semoga aja teman-teman kelihatan. Saya melihat ada yang namanya ascending triangle dan dia sedang mencoba untuk reversal main ini. Risk reward-nya pun juga cukup menarik. Coba saya tunjukkan. Nah, kira-kira seperti ini. Dengan resisten ada di sekitar sini.
Nah, udah kelihatan ya ascending triangle-nya segitiga mengarah ke atas. Ini cukup menarik mengingat sekarang juga area masih di 720 dan kalau kita lihat dari swing terakhir, area entry terbaiknya nanti dulu aja deh area entry terbaiknya. Nah, kita lihat potensinya dulu. Kalau dari ascending triangle, kalau misalkan dia breakout ini kan 1 2 3. Nah, kalau misalkan dia harapannya sih gini ya. Besok dia breakout terus langsung kejar target ascending triangle. Nah, kalau dari ascending triangle targetnya adalah setinggi swingnya, yaitu sekitar ke sini, kira-kira ke sini lah ya, 805, tepat pas di area resisten juga. Jadi targetnya ada di sekitar 800 sampai 810, saya kotain di sini ya. Nih. Dan kalau misalkan lewat 810 baru kalau menurut saya bisa dianalisa ulang seperti itu. Tapi untuk pattern besok kalau menurut saya 810, dan kalau saya rasa ya bentuk-bentuknya dia mau bikin yang namanya inverted head and shoulder. Ini ada shoulder kiri, ini headnya. Kalau misalkan besok dia breakout kan sampai ke sana juga nih. Terus habis itu koreksi sekali lagi bikin shoulder kanan. Mungkin skenario seperti itu. Cuman kalau yang saya lihat untuk sekarang adalah dia ada potensi breakout dan menuju ke 800. Risk rewardnya pun lumayan. Kita lihat dari indikatornya dia juga udah golden cross dari 15 menitnya juga ya. Ini ada golden cross masih kecil, cukup menarik. Dan risk rewardnya ada sekitar titik entry dulu aja deh, titik entry. Kalau teman-teman mau entry buy before breakout alias beli sebelum breakout, atau bisa juga buy on weakness ya. Base entry-nya ada di sekitar sini. Kita tarik pakai Fibonacci. Ini 695, ini high-nya 72 ini high-nya 740 gini. Nah, nih pas sekarang pun harganya masih murah. Sebenarnya ada dua titik entry ya. Kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness atau buy before breakout, itu bisa beli di sekitar 710 sampai 715. Itu pas juga belum jebol sama ascending triangle-nya, malah titik termurahnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buy on breakout, bisa beli setelah dia breakout 745. Plus minusnya apa? Kalau misalkan teman-teman buy before breakout atau buy on weakness, harus ekstra sabar karena belum pasti besok Senin dia langsung breakout. Bisa Selasa, bisa Rabu, bisa Kamis dan lain sebagainya. Cuman ya nggak nolak juga kalau breakoutnya Senin ya. Tapi harusnya kalau dilihat dari kemepetannya, Senin atau Selasa ini udah breakout harusnya. Tuh kalau buy on weakness atau buy before breakout ya harus sabar. Tapi kalau misalkan buy on breakout, nah itu teman-teman pertama rewardnya jadi lebih kecil karena belinya di atas. Cuman pasti lebih ngebut dan waktu nunggunya nggak terlalu lama. Tapi resiko juga lebih besar karena ada yang namanya false breakout seperti itu. Kalau mau buy on breakout, saran saya tunggu waktu retrace. Jadi ketika dia breakout sampai breakout 745, lalu dia koreksi ke 745 atau 740, antri di sana terus baru habis itu naik seperti itu. Jadi base entry-nya itu tadi bisa di 740 sampai 745 kalau buy on breakout. Kalau buy on weakness di sekitar 710 sampai 720 itu kalau menurut saya masih oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita hitung risk rewardnya. Apakah worth it? Nih. Jadi misalkan kita asumsikan beli tertinggi ya. Tadi 725, aduh lupa saya. Bentar. 695 sampai 740. Berarti 710 sampai 72 Fibonacci 382 masih oke lah kalau menurut saya. 710 sampai 725. 710 sampai 725. Nah, asumsi beli dengan harga tertinggi ya. Tadi kan range buy kan 710 sampai 725. Kalau misalkan besok dia nggak ke 710, selama masih di 725 kalau menurut saya masih oke untuk beli. Dan untuk ke target dia masih ada sekitar, kita anggap yang paling rendah ya. Ini kan tadi kan target 800 sampai 810. Nah, kita sampai 800 aja. Itu masih ada sekitar 10%. Tuh, cukup menarik kalau menurut saya. Dan untuk stop loss, kalau saran saya sih bisa pasang di bawah 700. Jadi misalkan 695, 4% ini ya. Tapi sebenarnya nggak perlu sampai 695 juga nggak apa-apa. Kita pakai low yang ini atau 710 ya. Kita pasangnya di 700 atau 705 nggak masalah. Tapi kalau menurut saya itu terlalu mepet, rawan false breakout. Jadi kalau saran saya sih kalau nggak masalah 4% ya sampai 695 itu lebih oke, karena support dia kan tadi di 710 ya. 695 setidaknya udah turun beberapa tick. Setidaknya kalau saham-saham kayak gini, kecuali saham yang volatile banget itu bisa kalau sampai ke sana false breakoutnya. Tapi kalau saham kayak gini harusnya nggak sampai ke sana sih. Seperti itu. Tuh, nah kalau misalkan kita udah tahu
risknya 4%, tinggal kita ukur modal berapa sih yang boleh masuk. Jangan asal HK full modal full margin, enggak ya, nanti kalau gagal terus loss kan konyol juga. Nah, modalnya berapa sih yang boleh masuk, itu sesuaikan dengan toleransi kehilangan teman-teman. Misalkan toleransi kehilangan teman-teman atau cut loss itu misalkan 400.000 ya, 400.000 ya, berarti teman-teman maksimal masuk 10 juta gitu. Karena kalau 10 juta 4%-nya kan 400.000 tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman ini bandar atau konglomerat mau cut loss 40 juta nggak masalah ya, berarti kalau 40 juta itu 4% dari berapa? 1 miliar dan 100 juta tuh 40%. Ya, 1 miliar. Jadi kalau misalkan teman-teman kehilangan 40 juta nggak masalah, ya masuk aja 10 miliar. Nanti rewardnya yang diharapkan 10% berarti dapat masuk 1 miliar, reward yang diharapkan jadi 100 juta gitu. Jadi sebelum entry itu dihitung dulu risk rewardnya. Jadi kita tahu budget berapa yang boleh masuk. Karena yang kadang dilakukan adalah porto saya ada, misalkan contoh ya, porto saya ada cash 20 juta nih. Nah, ternyata stop loss-nya 8% gitu. Nggak dihitung, asal masuk 20 juta, padahal toleransi kehilangan cuma 500.000. Nah, kena 8% tuh 1.600.000, terus habis itu stres, bingung, asam lambung naik dan lain sebagainya, itu yang bisa terjadi. Tapi kalau misalkan udah terukur gini, ya tenang gitu. Kalau misalkan naik, ya udah sesuai target, udah hit target sesuai perhitungan. Kalau turun pun juga ya udah toleransi kehilangan, seperti itu. Menurut saya cukup menarik karena ini habis rebound. Jadi tadi titik entry, target, mau buy on weakness atau buy on breakout, terus stop loss-nya. Yang saya ingatkan adalah stop loss jangan sampai lupa ini, karena saya trading ya. Kalau teman-teman mau investor pun saya rasa jangan, pilihan sahamnya beda. Ini saya dari sudut pandang saya, sudut pandang trading. Jadi yang namanya stop loss itu sangat perlu. Tuh, jangan sampai mas saya lupa pasang stop loss nih, saya nyangkut di main, gagal patternnya dia ke 660 lagi gitu. Saya harus gimana mas? Nah, itu saya nggak mau kayak gitu ya. Ini semua resiko tanggung teman-teman sendiri. Kalau cuan ya cuan bareng alhamdulillah, kalau rugi ya ya itulah, kembali ke teman-teman sendiri, seperti itu. Itu untuk main. Kalau menurut saya masih menarik ya risk rewardnya 10/4%, atau kalau agak pelit ya pasang di 700 nggak apa-apa. Tapi 700 itu kan support psikologis. Kalau menurut saya, saran saya taruh di 695, toh juga cuma 4%. Masih masuk lah. Kalau saya sih toleransi stop loss itu antara 2-5% ya. Kalau misalkan bisa dapat murah ya 2% aja. Tapi kalau misalkan baru ngejar barang ya maksimal 5% tuh. Ini asumsinya juga beli di 725 kok. Kalau misalkan teman-teman besok di 720 cuman 3,47, tapi kalau teman-teman dapat di 715 cuman 2,8%, atau kalau teman-teman besok antri di 710 dan dapat jemputan, itu beruntung banget ya, cuman 2,1%. Cukup menarik risk rewardnya, seperti itu. Yang penting kalau teman-teman oke dengan analisanya, oke juga dengan sahamnya, karena tidak semua saham itu bisa jadi pilihan kita ya. Sesuaikan aja sendiri-sendiri. Silakan mau beli, pokoknya resiko kembali teman-teman sendiri, seperti itu. Itu untuk main. Coba kita lihat dalamnya. Dia nggak terlihat ada akumulasi, masih distribusi ya, tapi bandar movementnya masih ke bawah juga. Cuman kalau menurut saya sudah oke. Ini resikonya kecil, ada pattern yang sedang dia buat, seperti itu. Itu untuk main. Lanjut kita ke DMMX. Ini juga menarik sekali. Kalau saya bilang ini saham gila. Kenapa? Karena pelemahan trennya itu belum terlihat sama sekali. Apakah dia bisa ke 2 kali lipatnya? Kalau menurut saya ya ada potensi. Ini gila sekali. Dia memek ini. Serius. Dia kenaikannya tuh nggak sehat. Maksudnya kalau yang sehat tuh kalau menurut saya naiknya tuh 45 derajat. Misalkan kira-kira gini ya. Kalau 90 derajat kan kayak ini nih. Ini sama ini. Nah, ini kan 90 derajat ya. Kalau 45 derajat ya kira-kira kayak gini. Nah, kalau yang menurut saya itu 45 derajat ini. Kemiringannya kayak gini. Tapi kalau saya lihat ini di MMX ini udah lebih dari 45 derajat. Jadi ya nanti kalau ada saatnya bantingan bakalan sakit juga. Cuman kalau saya lihat belum ada tanda-tanda bantingannya. Seperti itu. Kenapa? Ini ya. Bahkan emasi dia pun belum ada divergen, teman-teman. Divergen itu kan pelemahan tren ketika harga ke atas tapi indikator ke bawah. Tapi selama kenaikan ini tuh belum ada pelemahannya di MMX ini. Makanya gila sekali nih, bandarnya pinter, gorengnya pinter. Dia juga memainkan psikologis bandarnya ini. Jadi bagus, dan dia udah reakumulasi ulang. Seperti itu. Dan ini kita bahas bandarmologinya dulu. Ini akhir-akhir ini CTF ini masuk lagi. Setelah kemarin dia jualan ya, dia kan akum di bawah tuh. Terus sama dia ditarik, terus di sini dia dijualan. Karena sebenarnya kalau
distribusi atau bandar jualan waktu naik itu juga nggak masalah, nggak jelek-jelek banget. Yang paling penting adalah technical analisanya gitu. Karena kenapa? Kalau bandarnya jualan, nafasnya itu semakin panjang teman-teman. Jadi misalkan gini lah ya, kita jadi bandar nih, modalnya 100 miliar gitu, harus ngangkat saham ABCD. Nah kita udah dari target 100 sampai 1000 rupiah. Nah kita udah ngangkat dari harga 100 sampai 500, itu 100 miliarnya udah habis. Terus gimana? Ya nggak bisa hit target. Tapi kalau misalkan dia take profit dulu, ada yang jagain harga, dia taking profit, kan uangnya balik lagi tuh, 100 miliar malah udah cuan, misalkan jadi 200 miliar atau 300 miliar. Nah uang itu buat narik lagi 300 sampai 1000 tadi sesuai targetnya. Jadi makanya ada namanya fase akumulasi, fase markup, fase reakumulasi, dan markup lagi, seperti itu. Yang penting kalau udah jelek itu kalau trennya udah rusak disertai dengan distribusi, itu yang kurang bagus. Tapi kalau tren masih bagus, ada distribusi, masih nggak masalah. Nanti kalau misalkan dia terjadi kayak gini, reakumulasi kan menarik juga, seperti itu. Dan kita lihat bandarnya kalau menurut saya ini dari akumulasi, mengakumulasi ulang di harga 3000. Logika sendiri aja, kalau misalkan kita beli ya, kita modal 10 juta, misalkan contoh ya, contoh kita retail receh gitu, modal 10 juta, kita mau beli saham, tujuannya apa? Tujuannya pasti cuan kan. Tuh, apalagi si bandar yang kemarin hari Jumat dia beli 13,8 M. Dan setahu saya TAF ini barangnya banyak banget ini. Enggak cuma 13,8 M doang. Ini cuma barang kemarin Jumat tuh 13,8 miliar. Itu turun 10% aja dia udah rugi 130 juta itu. Seperti itu. Rugi 1,3 miliar turun 10% ya. Apa enggak apa ya? Ya di logika sendiri aja lah. Nalarnya kira-kira seperti itu. Itu dari bandarmologi. Dari teknikalnya itu tadi saya lihat masih menarik sekali di MMAX ini kalau menurut saya. Ini dia masih belum ada pelemahan tren walaupun naiknya sudah gila sekali ya. Mohon maaf ini saya agak berlebihan, tapi memang kalau menurut saya di MMAX ini targetnya jauh sekali. Kalau yang saya lihat yang sedang dia lakukan sekarang ya, terjadi konsolidasi, continuation disertai dengan reakumulasi. Saya rasa ini di MMAX itu bisa jauh banget. Tuh. Nanti kalau misalnya ini saya bahas 8 Agustus 2021 ya. Nanti kalau misalkan DMMX udah sampai udah sampai 5.000, jangan lupa kabarin saya. Tuh, seperti itu. Pertama, tren belum melemah, kedua tren masih bagus, ketiga ini yang saya bilang bagus. Di time frame 1 jam saya melihat ada yang namanya continuation. Seperti itu. Entah mau dilihat falling wedge, ini bisa. Ini mungkin penan ya, bukan falling wedge. Ini penan, pertama bisa pakai penan. Continuation, dan udah breakout ke atas. Volume breakoutnya pun bagus juga. Nih, 5 Agustus jam 1 siang ya. Dia breakout, volumenya lumayan besar, cukup menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau pakai bullish flag pun juga bisa, atau malah high tech flag ini karena konsolnya pendek banget. Nih. Nah, ini. Tapi kalau yang flag belum breakout ya, beda sama si penan tadi. Cuman intinya dari kedua pattern itu apa? Itu adalah continuation. Dan yang lebih gila lagi adalah dia membentuk hidden bullish divergence di time frame 1 jam. Yang artinya tren masih akan berlanjut. Kenapa hidden bullish divergence? Ini. Di sini ya. Di sini dia harga naik. Dari sini, swing ini dia harga naik. Intinya dia naik lah, nggak perlu di garis pun kita bisa lihat kalau harganya naik. Tapi indikatornya ke bawah. Tuh, itu kan namanya hidden bullish divergence yang artinya tren masih berlanjut. Ini gila sekali DMMX kalau saya rasa ya. Dan by teori target dari kenaikannya kalau misalkan besok dia breakout, kita pakai swing terakhirnya aja deh, nggak usah tarik paling bawah ya. Kita pakai swing terakhirnya aja. Targetnya ada di sekitar 5.000 pas mau dibikin saham goceng ini. Cukup menarik sekali. Risk rewardnya jelas masih sangat bagus kalau menurut saya. Misalkan lah kita belinya di pucuk 3.200 saja, target cuannya masih sekitar 50%, 55% malah. Dan stop loss taruh aja di bawah sini 2.910 ya. Misalkan stop loss taruh di karena ini kita rewardnya juga besar, kita risknya juga nggak masalah, cukup besar. Misalkan taruh di bawah low-nya ini kan 2910, kita taruh di 2870 deh. 2910 kita taruh di 2870 nih,
stop lossnya. Itu dengan catatan kok teman-teman HK di pucuk ya 3210. Tapi kalau misalkan besok dia belum bisa breakout dan turun lagi, misalkan teman-teman dapat di 3080, 3050, 3100, ya itu tadi cuman resiko maksimalnya cuman 9%. Nah sekarang PR-nya apa? Kembali lagi diukur batas resiko stop loss-nya, karena kalau misalkan ternyata ini gagal dan dia nyungsep ke bawah, bisa terjadi juga gitu, walaupun tadi ada potensi naik ya, seperti itu. Jadi kira-kira nih risk reward-nya 10%, aku bisa kehilangan berapa sih? Kalau misalkan 1 juta ya maksimal berarti cuma masuk 10 juta gitu. Kalau bisa kehilangan 10 juta ya masuk 100 juta nggak masalah. Nanti kalau hit cuannya 50 juta berarti. Tuh, jadi diukur. Dan kalau menurut saya sih kalau dari yang penan tadi dia udah breakout. Jadi ada potensi dia nggak konsol lagi. Tapi kalau kita lihat dari flag, dia masih ada potensi untuk konsol lagi karena masih belum breakout seperti itu. Pokoknya area buy maksimal 3190, dan kalau area stop loss-nya sebenarnya kalau misalkan di bawah 2910 juga kejauhan sih. Mungkin kita bisa pakai low terakhir aja. Misalkan ini ya, low terakhirnya tuh di 2950. Tapi kalau mau paling aman ya emang taruh di bawah 2910 aja, seperti itu. Ya kira-kira kayak gitulah teman-teman, udah paham yang penting konsepnya. Nanti kalau misalkan dia break ke sini ya 3300. Nah, stop loss-nya baru dinaikin. Ini namanya trailing stop. Naikin ke support sebelumnya. Support sebelumnya kan sini kan 3200-an ini, karena dia habis breakout, taruh di bawah 3200. Jadi taruh di 3150 misalkan kayak gitu. Nah, terus nanti misalkan dia di sini bikin base kecil, terus lanjut lagi, naik lagi harganya. Nah, tadi misalkan base-nya di 3300 gitu ya. Kita taruh di 3250. Tuh. Terus nanti ternyata dia naik lagi. Nah, ini naikin lagi stop loss-nya. Terus nanti dia naik lagi, naikin lagi stop loss-nya. Terus nanti ternyata dia di sini konsol nih, terus ternyata turun kena stop loss. Jadi take profit dulu. Nanti dilihat konsolnya membuat continuation atau reversal. Kalau continuation ya tinggal masuk lagi kejar targetnya, seperti itu. Yang penting ini cukup menarik. Ya tinggal disesuaikan aja dengan teman-teman. Kalau misalkan nggak mau sampai 10%, ya mungkin bisa pakai support terakhir, berarti ada di sini. Ini support terakhir ada di sekitar 3070. Jadi ya bisa taruh di bawah 3000 sih amannya kalau saya. Setidaknya udah ada support klasik ditambah dengan support psikologis. Misalkan taruh di 2980 gitu. Cukup menarik di MMX, dan kita tahu dia baru rally kayak gimana. Seperti itu. Untuk di MMX, lanjut kita ke agro. Ini juga cukup menarik. Nah, kalau yang saya lihat agro ini juga mencoba membuat yang namanya bullish pennant. Setelah kemarin dia sampai 2900 ya, tiba dia kebanting sampai 2300. Tapi kalau saya lihat sudah ada yang cover dan mencoba membuat bullish pennant. Entah bullish pennant, entah ascending triangle, bebas. Yang penting kalau menurut saya masih ada potensi continuation. Nih kalau bullish pennant kira-kira gambarnya kayak gini. Tapi kalau ascending triangle ya berarti gambarnya kira-kira kayak gini. Nah, resistennya yang kotak pink ini seperti itu. Intinya dua itu adalah continuation kalau misalkan bisa breakout seperti itu. Dan sekarang ini dia swing ke mau bikin swing kedua. Kalau ascending triangle sih biasanya 1, 2, terus 3 baru breakout. Biasanya kayak gitu kalau ascending triangle. Tapi kalau misalkan bullish pennant ya tunggu breakoutnya aja. Tuh, tunggu dia breakout garis biru ini. Seperti itu. Yang penting entry point-nya terbagus adalah ada di sekitar, kita tarik pakai Fibonacci ya. Ini low-nya kan 2330. Ini high-nya ada di 2880. Nah, base entry-nya di sini teman-teman. 2540 sampai 2520. Cuman kalau menurut saya sih jangan pelit-pelit. Tuh, nanti karena apa ya? Saya sering merasakan ya, lebih sakit ditinggal udah berhasil analisa tapi nggak sempat beli daripada cut loss. Itu kalau menurut saya sih. Jadi ya itulah. Tapi kalau memang base entry-nya di situ di sekitar 2540 sampai 2520. Itu Fibonacci 0,618 dari swing keduanya. Kan ketiga. 1 2 3. Nah, ini swing keempat, Swing keempat base entry-nya di sini 2520-an itu kalau nggak salah ya. Agak kecil angka yang nggak jelas. Kita geser dikit deh.
Nah, nih 2540 sampai 2520. Tapi kalau mau aman sih, kalau menurut saya ya, dilihat dari saham kayak gini, nyicil aja dari 2670 sama 2600. Tuh, jadi kalau misalkan ini kan sekarang posisi ada di 2620 nih. Nah, teman-teman boleh pasang antrian di 2610 atau 2600. Atau kalau misalkan besok dia naik, maksimal buy-nya di 2670. Seperti itu. Itu kalau misalkan mau buy before breakout. Belinya kayak si main tadi ya, main Malindo Fitmil itu. Tapi kalau mau setelah breakout ya tunggu aja setelah dia breakout 2900 ini. Tuh pasti bakal ya lanjut jalan continuation-nya seperti itu. Nah, kalau misalkan mau buy before breakout, risk rewardnya misalkan kita taruh di sini ya. Belinya di Fibonacci. Belinya ada di 2600. Nah, stop loss-nya taruh aja di bawah yang 0,618, tapi jangan mepet-mepet banget juga. Misalkan sini dah. Ini terlalu mepet sih kalau menurut saya. Nih, 5% pas ini. Tapi kalau misalkan teman-teman berani lebih mepet ya silahkan juga, atau enggak teman-teman masuknya nyicil, jangan di 2600 semua. 2600 amanin porsi 50% dulu gitu. Kalau misalkan dia naik ke 2670 masukin 50%-nya. Tapi kalau dia turun ke 2540 masukin 50%-nya juga, seperti itu. Dan stop loss-nya jangan lupa taruh di bawah 0,618 karena harusnya kuat sekali 0,618-nya ini nanti, seperti itu. Misalkan taruh di 2480 atau 2490 silahkan. Yang penting jangan kemepetan, karena kalau kemepetan teman-teman terlalu pelit, yang terjadi adalah kena stop loss, kita exit, terus dia malah terbang, seperti itu. Itu yang banyak terjadi kalau pasang stop loss terlalu mepet, seperti itu. Nah, itu tadi untuk titik entry-nya kalau buy before breakout. Kalau udah after breakout ya setelah 2900. Dan untuk target dari agro, kalau buy teorinya ini continuation, targetnya ada di sekitar, ini swing terakhirnya dia ya, kok 3800 sih. Oh, ini target ascending triangle-nya. Target ascending triangle ada di kalau nggak salah 3400 kemarin tuh saya ada ukur-ukur. Nah, ini pas di 3400 ya. Ini ascending triangle-nya. 3440-an lah. Tuh. Tapi kalau misalkan kita tarik swing panjang ya bisa kayak gini. Bisa sampai 3800. Ya intinya area 3400-an lah kalau menurut saya. Tuh, tapi kalau misalkan kita mau pakai Fibonacci extension, kita cari mana nih Fibonacci. Nah, Fibonacci extension kita cari targetnya. Nah, sama juga. Satunya ada di 3390 atau 3400. Tapi kalau break target selanjutnya ada di 1,618 4040. Dan kalau Fibonacci extension golden pocketnya sebenarnya di sini 1,618. Tapi saya nggak mau halu dulu. Dan kalau menurut saya kalau agro ini targetnya ke 3400 dulu. Kalau dia bisa breakout ya nggak nolak ya kalau ke 4000. Kira-kira seperti itu. Nah, kita hitung risk rewardnya dengan asumsi masuk di 2670, angka buy tertinggi ya kalau sebelum breakout, sampai ke 3400. Nih, masih 27%. Stop loss-nya taruh di bawah tadi stop loss-nya udah kita bahas, kira-kira seperti itu. 27% masih menarik untuk saham-saham kayak gini ya. Dia juga kalau naik ngebut juga. Tuh, itu untuk agro. Lanjut kita ke Alfamart, belanja puas harga pas. Nah, ini Alfamart ini juga cakep kalau menurut saya. Apa yang saya lihat cakep, kalau teman-teman udah biasa nganalisa teknikal, pasti tahu kalau ada yang namanya bullish penan. Walaupun nggak perlu digambar-gambar ya, ini udah kelihatan bullish penan. Pertamanya dia bikin penan di sini. Habis itu dia breakout, terus impulsive movement naik. Ternyata di sini dia bikin yang namanya rising wedge disertai dengan divergent. Akhirnya setelah dia dead cross, koreksi, dan target sebenarnya ya untuk rising wedge-nya ada di sini sekitar 1135. Tapi ternyata sampai 1190 sudah ada yang cover, lalu dia rebound dan naik lagi 10% kemarin, dan di sini dia konsol. Tuh, dan kalau menurut saya dia membuat yang namanya bullish penan. Nih. Nah, kira-kira kayak gini. Ini sama kayak tadi, continuation juga ya. Dengan target ada di sekitar sini.
1600, kita buletin 1600 lah ya, targetnya 1600 seperti itu. Nah, untuk cari supportnya kita pakai candle kecil nih, kelihatan ya kalau supportnya ada di sini 1350, sekarang 1365. Atau kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci ya nanti ujung-ujungnya 0,618 di situ. Ini kan low-nya 1305, ini high-nya 1450. Nah, gini, pas kan? 1355, 1360, Fibonacci 0,618. Artinya base buy-nya di 1360 sampai 1355. Tapi kalau mau kejar, misalkan besok pagi-pagi breakout belum sempat beli, kalau menurut saya sih maksimal belinya ada di sini. Ini ya, Fibonacci 0,382 ini di 1395 seperti itu. Kalau udah tahu titik entry-nya tinggal dihitung risk reward-nya. Misalkan worst case scenario kita beli paling tinggi ya, stop loss di bawah 0,618. Nah, ini resikonya cuma 4% kalau teman-teman kejar sampai 1395. Tapi kalau teman-teman dapat di 1375 itu cuma 2,91%, atau bahkan kalau hoki antri di 0,618 ya, itu resikonya cuma 1,84%. Seperti itu. Dan reward-nya kalau sampai ke 1600 ada sekitar 17%. Masih menarik juga, volumenya pun juga bagus. Seperti itu. Dia waktu naik volumenya besar, waktu turun volumenya kecil. Ini tanda-tanda dari konsolidasi yang bagus. Yang penting batasi resiko aja, karena analisa pun juga bisa gagal juga. Seperti itu. Ini untuk Alfamart cukup menarik. Tadi udah ya titik entry-nya. Lanjut kita ke ESA. ESA ini juga menarik. Kalau saya lihat ini ada falling wedge setelah kemarin dia break up lagi, breakout all time high ya, dia jalan terus nggak kuat, akhirnya bikin falling wedge atau bullish flag pun juga bebas, terserah, dan dia bertahan di 414. Itu Fibonacci 0,618. Saya udah coret-coret duluan soalnya. Tuh, itu juga area sebelumnya. Ini jadi area demand ya, area supply. Sebelumnya di sini area supply. Nah, kira-kira gini. Karena sudah di breakout, sekarang jadi area demand yang baru dia retest seperti itu. Terakhir dia di sini naik, lalu bikin rising wedge, kena juga area supply-nya, lalu nggak kuat, terus akhirnya koreksi. Di sini dia konsol, terus akhirnya breakout dan naik lagi. Bahkan sudah breakout area supply yang sebelumnya supply. Dan sekarang kalau menurut saya sudah jadi area demand dan cukup menarik. Bahkan menarik sekali ESA ini. Kalau teman-teman entry ini baru di harga murah-murahnya. Seperti itu. Dan kalau misalkan besok dia breakout, target kenaikannya ada di sekitar sini 564. Masih cukup menarik risk rewardnya. Misalkan kita tarik beli di sekitar 418 ya. Targetnya masih, tapi ingat di sini juga ada resisten ya. Ini sebelumnya last high-nya ini ada resisten 20%, nggak tahu nanti langsung breakout atau enggak. Kalau langsung breakout juga nggak nolak ya. Tuh, dan target akhirnya ada di 34%. Stop loss-nya kalau menurut saya karena dia sudah tidak membuat low baru. Terakhir kan low-nya 406, kemarin juga 406. Kalau menurut saya bisa taruh di bawah 406. Jadi misalkan taruh aja di 402 lah biar nggak kemepetan. Nih, risk-nya cuman 3,83%, reward-nya 34,93%. Menarik, dan kalau misalnya possible, karena ketika nanti dia breakout sini all time high, sky is the limit, tidak ada resisten lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita mau cari supportnya atau titik entry yang bagus, kita masuk ke time frame kecil di 1 jam. Nah, ini area Fibonacci 0,618. Saya juga udah coret-coret duluan soalnya. Bukan yang ini berarti. Nah, ini kan dia akan membuat low, higher low ya. Jadi kita tarik dari yang sini. Ini high-nya kemarin, high-nya 500. Pas. Nah, ini base entry-nya 416 sampai 412. Seperti itu. Dia pun juga belum closing di bawah sana. Setiap closing pasti di atas 412. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman ternyata besok, ini kan closingnya 414 ya. Kalau teman-teman besok, closingnya 418 ya. Enggak, closingnya 416. Kalau misalkan teman-teman besok dapat di 416, ini 414, ini 416. Nah, artinya resikonya cuma 3,37%. Masih menarik kalau dibandingkan reward-nya ya, yang 35%, itu hampir 10 kali lipat lebih, teman-teman.
bukan 10 kali lipat dari modal, enggak, karena kalau mau 10 kali lipat tuh harus 1000% ya, tapi 10 kali lipat dari resikonya gitu. Kalau misalkan teman-teman trading di saham yang risk rewardnya 1:1, ya kalau menurut saya nggak masalah. Tapi kalau menurut saya sih kalau paling minimal ya, kalau cari cuan itu minimal 2:1 atau 3:1. Artinya kalau misalkan stop lossnya 3%, target minimalnya itu 6% gitu. Atau kalau misalkan stop lossnya 3%, target minimalnya 9%, itu kalau 3:1 itu. Jadi worth it lah tradingnya itu, seperti itu. Dan yang bagus juga sama kayak apa tadi yang ada bullish continuation di MMX ya kalau nggak salah ya, ini ESA juga bikin hidden bullish divergence tuh. Ini dia bahkan juga ada golden cross, artinya sudah terkonfirmasi. Kalau menurut saya sih besok ESA bakalan jalan ini karena dia ada golden cross, seperti itu. Senin harusnya, kita lihat aja besok apakah Senin ESA jalan beneran. Ini ya, harga ke atas tapi indikator ke bawah. Nah, itu kan hidden bullish divergence yang artinya tren masih akan berlanjut. Ini dia juga udah ada candle hijau rebound dan sudah golden cross walaupun tipis sekali. Artinya ini sudah terkonfirmasi teman-teman, tren masih akan berlanjut. Tuh, cukup menarik juga untuk ESA ini. Seperti itu. Yang penting sesuaikan aja. Terakhir, saham yang yang menurut saya menarik juga dari sektor batu bara, yang teman-teman kalau misalkan masih nyangkut atau gimana, nah ini bisa dimanfaatkan kalau menurut saya. Kita lihat dari daily dulu. Nah, ini kemarin PTBA ini sampai ke sini ya, 2000 lalu setelah itu dia rebound. Di sini dia konsol dan berhasil breakout. Akhirnya dia naik 5% dan sekarang konsol lagi, seperti itu. Kalau dari katalis jelas nggak perlu saya ulangin berkali-kali ya. Ini pokoknya masih menarik dah kalau saham batu bara itu. Cuman memang dia biasanya nunggu laporan keuangannya keluar dulu. Kalau misalkan teman-teman tanya kenapa ITMG jalan duluan, kemarin jawaban saya karena bandar akumulasi, karena aliran saya itu analisa dari teknikal dan bandarmologi. Tapi kalau dari sisi fundamental, silakan teman-teman buka laporan keuangan terbarunya ITMG. Kalau nggak salah itu naik berapa ratus persen gitu. Dan kenapa bisa naik berapa ratus persen? Karena harga dagangannya naik teman-teman. Tuh harga batu bara kan naik, dia bisa jual mahal, cuannya lebih gede, seperti itu. Dan itulah makanya kenapa jadi katalis saham-saham batu bara, harga komoditas tuh. Itulah logikanya. Jadi kenapa saya selalu bilang kalau mau trading di saham komoditas, lihat harga komoditasnya. Kalau CPO ya lihat CPO, minyak ya lihat minyak, batu bara lihat batu bara, terus juga dan lain sebagainya. Tapi beda sama kayak yang tipe BRPT, karena kalau setahu saya BRPT ini bahan baku ya, bukan bahan dagangannya. Bahan bakunya itu minyak. Artinya kalau bahan bakunya turun, harga dia bakal lebih efisiensi dan bisa naik. Tapi kalau harga bahan bakunya tinggi, ya artinya dia kan harus cari bahan baku dengan harga mahal kan, nah itu pasti HPP-nya bakalan tinggi juga, seperti itu. Kira-kira logikanya seperti itu. Dan sudah saya jelaskan dari kemarin batu bara itu udah to the moon harga komoditasnya, cuman belum dikejar. Kalau menurut saya, kalau dari analisa saya ya yang biasa, karena memang belum diakumulasi aja selain ITMG. Tapi kalau dari sisi fundamental, karena ya batu bara itu berpengaruhnya ke pendapatan laporan keuangan tuh. Dan laporan keuangan rilisnya kuartalan gitu, jadi mungkin belum pada rilis. Cuman yang namanya bandar itu cari barang, cari info tuh pasti tahu duluan. Makanya kenapa ITMG diakumulasi duluan dan breakout duluan dan jalan duluan, ya kira-kira premisnya seperti itu tadi. Itu makanya kenapa bandar udah tahu duluan kalau batu baranya ITMG itu pendapatannya naik, makanya dia akumulasi duluan, dia breakout duluan, dia angkat duluan kayak gitu, biar nanti kalau retail mau ngikutin, belinya beli mahal, beli barang bandar, seperti itu. Dan kenapa ITMG paling cepat mengadaptasi pendapatan batu bara maupun paling cepat diakumulasi, cuannya langsung naik paling gede, karena 80% konsumennya ITMG itu adalah luar negeri. Dan kalau luar negeri itu pakai harga Newcastle Coal itu, jadi yang harga batu bara naik terus. Sedangkan kayak PTBA, Adaro itu kan ada konsumen besarnya itu kan PLN, dan mereka maksimal tuh jualannya $70 tuh. Walaupun sekarang batu bara udah sampai, lupa saya sampai gak ngecek itu, kayaknya udah 130-an lebih ya. Tapi mereka cuma boleh jual di angka tertinggi $70 untuk PTBA dan Adaro ke konsumen PLN. Tapi kalau konsumen lain dia bisa naik lebih sesuai dengan harga batu baranya. Nah, itu dari ulasan atau katalis. Terus dari teknikal, kenapa saya bilang menarik? Saya melihat ada pattern continuation. Ya, teman-teman harusnya juga lihat ya. Kalau sering ngikutin konten saya, ini ada flag di sini. Bullish flag.
Saya nggak tahu PTBA udah mulai diakumulasi lagi atau belum. Dan targetnya adalah setinggi tiang bendera. Tuh, ke sini. Sekitar 2480. Cuman kalau kita lihat ya, 2480 kan di sini. Ini ada resisten di 2410. Jadi mungkin realistis aja dia bakal ketahan agak berat di 2410 seperti itu. Tapi target dari flagnya ke 2480. Kalau kita optimis sih ya harusnya kalau berpegang pada target flag ya dia bakalan breakout 2410 ini. Dan mungkin dia breakout ke 2480 pada taking profit, terus retest 2410, terus baru naik. Harapan saya seperti itu. Tuh. Tapi ini resistennya kuat, ini serius di 2400 ini. Jadi saya yakin perjuangannya untuk breakout bakalan lebih besar juga ketika di 2410. Seperti itu. Risk rewardnya juga masih lumayan. Misalkan besok beli di 2200 gitu ya. Sekarang kan 2220. Misalkan beli di 2220 lah closing terakhir. Targetnya sini berarti sekitar 11%. Seperti itu. Pasang stop loss jangan lupa di bawah flagnya cuman 2,7%. 1/5 masih menarik juga. Jelas. Dan itu mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman yang masih nyangkut di PTBA, nggak tahu mau average down kapan. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu jawabannya. Seperti itu. Cukup menarik. Atau kalau teman-teman baru mau masuk saham batubara, ini juga bisa jadi pilihannya juga. Seperti itu. Nah, sama kita coba cari titik entry pakai Fibonacci di time frame 15 menit. Oke, dia trennya masih lemah karena dia sampai nyentuh 0,786 ya. Tapi memang ini area mepet sih, 2220 sama 2200. Jadi pokoknya kalau menurut saya base entry-nya di bawah 2240. Seperti itu, 2240 sampai 2200 itu masih oke banget. Seperti itu. Tapi kalau dia masih mau swing low lagi, mau bikin konsolan lagi, ya dia bisa sampai 2180 lagi. Seperti itu. Cuman hidden enggak sih, tapi nyaris hidden karena indikator ke samping tapi harganya ke atas, jadi cukup menarik. Mungkin hidden bullish divergence-nya kurang kuat ya, tapi kalau menurut saya ini ada hidden bullish divergence karena dia nggak ke atas. Kecuali kalau harga ke atas, ini dia ke atas artinya normal, tapi ini harga ke atas sedangkan indikatornya ke samping. Kalau ke bawah jelas itu hidden bullish divergence, tapi kalau ke samping kalau menurut saya ada juga tapi tidak sekuat ketika dia ke bawah. Seperti itu. Bahkan dia juga ada golden cross, artinya menarik juga PTBA ini. Kalau menurut saya arahnya ke atas. Yang penting masuk di base entry, jangan lupa stop loss dan jangan lupa targetnya. Seperti itu. Oke, itu saham terakhir yang semoga bisa dimanfaatkan teman-teman subscriber setia semua. Itu juga bisa jadi giveaway menuju 10.000 subscriber ya, cuan-cuan saham. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini hanya watchlist dari saya dan analisa saya. Saya nggak ada, besok teman-teman harus beli ini semua, nggak. Ini semua saya kembalikan teman-teman. Kalau teman-teman cocok pengen beli salah satu juga silakan. Itu kembali ke teman-teman sendiri. Cuman kalau misalkan rugi, ya itu juga resikonya kembali teman-teman sendiri. Kalau cuan, ya alhamdulillah dapat cuan. Kalau mau bagi-bagi juga saya nggak nolak. Seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Terus juga semoga bermanfaat. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal budget-budget aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.